Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel As Arifin. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan YouTuber. Namun, sebelum teman-teman lanjut nonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, di like, dan jangan lupa komentar ya. Baik teman-teman, untuk para teman-teman YouTuber pemula yang sudah mendapatkan cuan dari channel YouTube-nya dan mendapatkan notifikasi dari Google AdSense untuk mengisi pajak penghasilan AdSense-nya, maka teman-teman harus mengisinya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak mengisi informasi tersebut, maka pembayaran teman-teman itu akan ditangguhkan sebelum teman-teman mengisi pendaftaran pajak tersebut. Ini berdasarkan pengalaman saya tahun kemarin ya teman-teman. Jadi tahun kemarin itu saya mendapatkan notifikasi dari Google AdSense untuk mengisi pajak penghasilan dari YouTube saya. Nah kemudian saya isi, dan pada waktu itu teman-teman, saya itu belum mempunyai kartu NPWP ya, sehingga pada kolom nomor NPWP saya tidak sertakan karena saya tidak punya. Dan ketika itu penghasilan saya dipotong sebesar 30% teman-teman. Aduh sayang banget ya, itu menurut saya terlalu besar untuk potongan gaji saya, karena kita sudah capek-capek ya bikin konten, terus juga penghasilannya juga tidak begitu besar, kemudian dipotong sebesar 30%. Jadi ya sayang banget lah gitu ya. Nah, dan kemudian teman-teman, kemarin itu saya mendapatkan notifikasi seperti ini. Dan seperti ini. Artinya saya harus memperbaharui informasi pajak penghasilan YouTube saya di Google AdSense, teman-teman. Dan karena berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya tidak mau ya penghasilan saya dipotong sebesar 30% itu karena terlalu besar. Nah, saya memutuskan untuk membuat kartu NPWP nih teman-teman ya. Wajib ya buat para teman-teman YouTuber yang sudah mempunyai channel YouTube dan channel YouTube-nya sudah menghasilkan cuan. Jadi teman-teman, setelah kita mengisi informasi pajak penghasilan YouTube di Google AdSense, maka kita tetap dikenakan potongan pajak teman-teman, tapi tidak sebesar yang tidak mempunyai NPWP ya. Kalau yang mempunyai NPWP itu dipotong pajaknya itu hanya sebesar 10% saja. Nah, jadi mau yang mana? Mau punya NPWP tapi hanya 10% dipotongnya, atau yang tidak punya NPWP tapi dipotong pajaknya 30%. Ayo pilih yang mana? Ya, menurut saya teman-teman bikin saja ya kartu NPWP-nya, karena pembuatannya itu tidak lama gitu. Kita bisa nunggu sekitar 15 menitan. Jadi kita ke kantor pajak dan daftar, kemudian nanti diproses sama customernya, kemudian kita menunggu sebentar saja juga udah jadi teman-teman. Jadi mudah banget pembuatan NPWP ini. Jadi teman-teman wajib punya ya teman-teman. Nah, hari ini teman-teman, saya akan berbagi bagaimana cara mengisi formulir pajak pada Google AdSense. Saksikan ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke Firefox ya. Kemudian teman-teman klik di sini Google AdSense. Ini. Kemudian pilih yang login Google AdSense. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam Google AdSense saya ya teman-teman. Nah, di bagian sini ada notifikasi pembayaran dari YouTube Anda ditangguhkan karena ada masalah akun yang harus diperbaiki. Baik, langsung saja kita klik yang aksi. Kemudian kita lihat di sini notifikasi apa yang harus diperbaiki. Nah, di sini tertera jelas banget ya teman-teman. Di kotak warna merah ini bertuliskan masa berlaku formulir pajak Anda telah habis.
Oleh karena itu, kami menangguhkan akun Anda. Harap perbaharui informasi pajak Anda sesegera mungkin. Jadi dulu saya sudah pernah mengisi pajaknya, teman-teman, tanpa menggunakan NPWP, dan saya sekarang mau memperbaharui karena ada notifikasi seperti ini, jadi langsung saya akan memperbaharui dengan mengisikan nomor NPWP-nya nanti. Nah, kemudian langsung saja klik perbaharui, scroll ke bawah. Nah, di sini adalah status pajak yang pernah saya isi tahun kemarin, teman-teman, pada tanggal 4 Mei 2021. Ini sudah hangus statusnya. Nah, kemudian di sini ada tulisan info pajak yang Anda berikan untuk Amerika Serikat telah kadaluarsa. Harap dikirim formulir baru. Kami akan menggunakan aturan pajak default yang berlaku untuk Amerika Serikat sampai informasi Anda diterima. Kemudian kita klik yang kirim formulir baru. Kemudian di bawah sini ada tulisan mulai formulir baru. Kemudian di sini langsung saja ya. Atau teman-teman kalau mau baca dulu boleh ya. Silahkan dibaca dulu ininya. Kemudian kalau sudah selesai, klik mulai formulir baru. Nah, di sini teman-teman masukkan PIN akun Gmail teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus mengisi informasi pajaknya. Di sini bertuliskan untuk menemukan formulir pajak yang benar, harus jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak AS, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Maka karakter beraksen gunakan huruf seperti N untuk N garis atas atau A untuk A garis atas. Di sini ada tulisan apa jenis akun Aswaroh. Nah, ini nama asli saya ya teman-teman. Jadi ini adalah akun perorangan. Klik, kemudian klik berikutnya. Kemudian di bawah ini, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita jawab tidak. Kemudian berikutnya. Kemudian di bawah ini ada tulisan pilih jenis formulir pajak W-8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W-8 dipergunakan. Ini ada dua opsi, ada W-8 band dan W-8 ECI. Untuk W-8 band itu adalah formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Maka kita pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian mulai formulir W-8 band. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Jadi di sini informasinya harus sesuai dengan informasi pajak yang teman-teman isikan ya. Ini nama individunya, ini nama asli teman-teman, nama resminya. Kemudian di sini teman-teman pilih warga negara mana. Pilih warga negara Indonesia ya, karena saya dari Indonesia. Kemudian di sini ada nomor identitas wajib pajak. Nomor identitas wajib pajak atau TIN adalah nomor identitas yang diwajibkan oleh IRS ke penerima pembayaran untuk menyediakan beberapa formulir pajak. Jika Anda mengklaim perjanjian pajak, Anda harus memberikan TIN asing atau TIN AS. Nah, jadi di kolom TIN asing ini teman-teman isikan nomor NPWP teman-teman. Nah, kemudian di bawah ini teman-teman tidak usah isi, langsung saja ke berikutnya. Nah, di sini teman-teman mengisikan alamat teman-teman. Klik yang ini.
Kemudian klik yang di kolom alamat. Nah, di sini akan muncul sendiri alamat teman-teman, karena waktu dulu kan sudah pernah ngisi alamat waktu daftar Google AdSense, jadi ini otomatis keluar sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian kita checklist yang ini, karena ini alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal, karena sama jadi tidak usah diisi. Kemudian langsung berikutnya. Nah, kemudian di atas ini ada tulisan seperti ini. Pada perjanjian pajak, apakah Anda mengklaim tarif potongan atau pungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Tentu saja ya teman-teman. Kita menginginkan potongan pajaknya itu lebih rendah. Kita klik yang ini, penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kemudian di sini tuliskan nama negaranya, Indonesia. Kemudian di bawahnya itu ada tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan penggunaan tarif atau jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di AS. Penggunaan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Kemudian di setiap kolom ini teman-teman checklist ya. Kemudian pilih pasal dan ayatnya. Di sini sudah tertera otomatis, jadi teman-teman tinggal klik-klik saja. Kita pilih yang ini, tentu yang 0% ya teman-teman. Kemudian klik alasannya. Kemudian pada bagian ini klik juga, klik pasal dan ayatnya, akan keluar secara otomatis. Kemudian di sini ada tarif potongan pajak, teman-teman pilih yang 10%. Kemudian klik saja alasannya. Atau kalau pengen teman-teman baca ya baca dulu gitu. Untuk yang royalti hak cipta lainnya, diklik juga pasal dan ayatnya, dipilih, kemudian tarif potongan pajaknya 10%. Dan klik untuk alasannya. Kemudian klik berikutnya. Ini adalah dokumen Anda. Akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Jika pemilihan beberapa jenis pendapatan, maka lebih dari satu formulir yang akan dibuat. Dokumen dibuat dalam bahasa Inggris untuk memenuhi IRS. Jadi ini adalah dokumen kita teman-teman yang sudah kita isi tadi. Nah, apabila teman-teman mau meninjaunya, silahkan klik di sini. Apakah setiap bagian ini sudah benar pengisiannya atau belum? Kemudian kita klik yang ini, kemudian klik berikutnya. Nah, ini adalah sertifikasinya. Gulir ke bawah, di sini ada tulisan apakah Anda orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini. Nama, ini nama saya. Kemudian tentu saja ya. Terus di sini tulis nama resmi teman-teman. Kemudian berikutnya, kemudian pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Tidak ya teman-teman, tentu saja tidak. Klik saja, kemudian di bagian affidavit perubahan status, apakah Anda memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran? Yang pertama ini adalah saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Jadi untuk opsi yang pertama ini, teman-teman itu baru mendaftarkan informasi pajak ini ya teman-teman. Jadi kalau yang baru mengisi informasi pajak ini, pilihnya opsi yang pertama. Dan saya memilih opsi yang kedua ini karena
Sebelumnya saya sudah mengisi informasi pajak yang tanpa nomor NPWP. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian di sini disebutkan perubahan pada formulir apa, formulir pajaknya perubahan pada apa. Di sini saya menulis perubahan formulir pajak pada nomor NPWP, pada nomor NPWP. Nah, di sini ditulis tanggal waktu teman-teman pertama kali membuat informasi pajaknya. Setelah itu teman-teman centang yang ini, kemudian berikutnya. Nah, di sini teman-teman ada tulisan pengiriman secara elektronik. Jadi nanti formulirnya itu disetujui atau tidaknya nanti teman-teman bisa melihatnya langsung di Google AdSense-nya, atau teman-teman memilih untuk terima dokumen melalui surat. Jadi kalau teman-teman milih yang ini, maka nanti dari pihak Google AdSense akan mengirimkan dokumen ke tempat teman-teman, dokumen atau surat ya. Tapi kalau teman-teman mengklik ini, teman-teman tidak akan menerima surat atau dokumen dari Google AdSense. Jadi nanti pemberitahuannya langsung dari Google AdSense-nya, dari sini ya. Kita kirimkan. Alhamdulillah, ini sudah disetujui ya teman-teman. Nih statusnya sudah disetujui. Tanggal 16 November 2022. Baik, sekian saja teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman YouTuber pemula seperti saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.